Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Eri Aryani, di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, program ini kita peruntukkan untuk membantu para hamba Tuhan dan uluran tangan kasih kita di dalam pelayanan mereka, karena mereka terpanggil untuk menunaikan tugas amanat agung dari Tuhan Yesus, dan kita sebagai anak Tuhan wajib untuk membantu dan mensupport hamba-hamba Tuhan ini di dalam segala rintangan dan kebutuhan mereka. Telah hadir di Zoom meeting kita kali ini yaitu Bapak Pendeta Dirman Gumolung, yaitu Bapak Gembala Sidang dari Gereja Philadelphia Pimpinan Roh Kudus GFPR, Kelurahan Melongguane Timur, Kecamatan Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Shalom Bapak Pendeta Dirman. Shalom. Shalom Pak, shalom Ibu. Halo. Apa kabar? Bagaimana kabar baik. di sana Pak, di Sulawesi? Aman. Aman, puji Tuhan. Baik Pak Pendeta Dirman, kali ini kita akan berbincang-bincang. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita kepada kami Living for Christ Indonesia, bagaimana Bapak mendapatkan visi misi dari Tuhan, pertama kali dapat panggilan untuk melayani di daerah Melongguane ini ya Pak Pendeta Dirman. Silakan Pak, boleh diceritakan Bapak sama Ibu. Ya, terima kasih. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Kami tidak bisa menyangka kalau bisa membagi berkat lewat kesaksian di saat ini. Jadi awalnya kami dipanggil oleh Tuhan dalam masa usia yang masih muda, masih SMA, bersama keluarga orang tua dalam satu persekutuan, dan di situ kami mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Selanjutnya dalam perjalanan kehidupan kami setelah selesai SMA itu kami melanjutkan perkuliahan di Manado. Jadi tetap full dalam pelayanan. Setiap hari itu kuliah, tapi sore dan malam itu di pelayanan. Dan dalam pelayanan itu boleh memberi diri betul-betul untuk pekerjaan Tuhan. Dan kemudian setelah selesai kuliah, kami diberkati Tuhan. Tahun 97 itu mengambil keputusan untuk menikah. Berkati Tuhan dalam rumah tangga kami, sehingga kami boleh mendapatkan tiga orang putra, 2 putra, 1 putri, dan ini menjadi kebanggaan kami sebagai suami istri dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kami melayani di daerah di pelosok dalam kondisi yang masih sangat terbatas dengan fasilitas, baik itu transport ataupun yang lainnya. Tetapi komitmen kami sebagai suami istri untuk memberi diri dalam melayani pekerjaan Tuhan itu lebih kuat lagi, sehingga boleh dipercayakan sampai saat ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi awalnya kami hanya membantu pekerjaan Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama. Kemudian tahun 2012 itu baru kami dipercayakan untuk menggembalakan salah satu sidang jemaat yang Gereja Philadelphia Pimpinan Roh Kudus di Melongguane. Dengan awalnya kami melayani 3 kepala keluarga, dan puji Tuhan saat ini sudah dilayani kurang lebih 12 kepala keluarga, dan sudah membuka pelayanan di beberapa tempat desa-desa. Bahkan tahun ini kami membuka pelayanan di salah satu pulau, itu namanya Pulau Kabaruan. Jarak dari tempat kita dari Melongguane ke pulau itu naik speedboat itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Jadi kami harus ke sana untuk
membuka pelayanan yang ada. Wow, luar biasa pekerjaan Tuhan ya Pak Pendeta Dirman. Ternyata bertumbuh sekali tempat pelayanan Bapak dari 3 kepala keluarga berkembang menjadi puluhan, kemudian sekarang malah bisa membuka cabang tempat penginjilan baru. Nah Pak, kami mau tanya, pengalaman pelayanan yang paling mengesankan di pelayanan Batak itu seperti apa Pak? Jadi kami di Talaut itu mayoritas itu Kristen. Nah, jadi mayoritas Kristen, tetapi pelayanan itu karena itu masih namanya Kristen KTP. Jadi belum semua itu bertobat sungguh-sungguh, sehingga membutuhkan para pelayan Tuhan yang betul-betul memberi diri untuk melayani Tuhan. Kemudian kondisi geografis kita di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut itu karena daerah kepulauan, jadi banyak pulau-pulau. Jadi kalau kita melayani itu dari pulau ke pulau itu harus menggunakan perahu seperti perahu nelayan atau speedboat, itu yang dapat kita pakai sebagai fasilitas untuk pelayanan. Kemudian untuk akses jalan itu, puji Tuhan sekarang sudah akses jalan yang bagus. Tapi waktu pelayanan kami awal-awalnya tahun 90-an itu kami harus berjalan puluhan kilometer itu dengan peralatan bawa alat musik, gitar dan lain-lain, itu berjalan kaki, tidak ada akses jalan, tidak ada kendaraan. Tapi puji Tuhan sekarang akses jalan itu sudah terbangun dan Tuhan berkati dengan fasilitas bisa ada kendaraan. Setelah kami sudah ada di Melongwane, itu bisa membuka pelayanan di 4 desa. Di 4 desa pelayanan itu juga dengan jarak yang cukup jauh juga kita melakukan pelayanan itu. Ada satu pengalaman pelayanan yang luar biasa bagi kami suami istri pada tahun 2020 itu. Satu waktu malam-malam itu sekitar jam 1 malam itu ditelepon dari salah satu jemaat. Dia katakan bahwa ini ada kematian, ada jemaat dari saudara kita dari seberang yang suaminya itu dari Muslim, istrinya itu Kristen, tapi anak mereka itu meninggal. Kemudian tidak ada yang mau pimpin ibadah pemakaman. Kemudian malam itu ditelepon kami, apakah Pak Gembala siap untuk memimpin ibadah pemakaman itu? Sedangkan mereka bukan jemaat kami. Saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan saya siap karena saya dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dan itu adalah bagian dari pelayanan. Jadi ibadah pemakaman itu dibuat pagi, jam 6 pagi. Dan puji Tuhan setelah selesai ibadah pemakaman, 1 minggu kemudian orang tuanya langsung menyatakan diri untuk menjadi bagian dari jemaat kami. Itu yang hal yang sangat luar biasa. Dengan memimpin ibadah pemakaman waktu itu dari saudara kita di seberang, tapi puji Tuhan lewat pelayanan itu satu keluarga itu mereka ada kurang lebih 5 jiwa, suami istri dan anak 3, itu semua masuk dalam bergabung dalam jemaat di pelayanan kami. Kami tahun 2022 ini itu membuka pelayanan di pulau namanya Pulau Kabaruan. Jadi kami harus menyeberang, dan kami suami istri anak 3 itu harus menyeberang dengan speedboat dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, bergelombang. Dan kami katakan ini kalau kita satu keluarga ini betul-betul memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan lokasi tempat kami buka pelayanan itu bisa menuai 4 kepala keluarga, 4 kakak yang kami layani di sana di pulau itu. Jadi setiap 1 bulan itu kami memberi waktu 1 kali untuk melayani jemaat Tuhan pos pelayanan yang baru kami buka itu, Pak Ibu ya. Kami juga saat ada jemaat baru yang bergabung, ini yang memberikan tanah untuk gereja. Pertama kami dipanggil untuk ibadah di lokasi kebun mereka.
untuk berdoa. Dan ada Roh Kudus berkata bahwa di sini akan dibangun tempat ibadah. Dan ternyata setelah kami berdoa, keluarga langsung menyatakan hal itu. Kami belum mengucapkan kepada keluarga, tetapi setelah kami berdoa, keluarga langsung katakan ini tanah untuk bangun gereja. Luar biasa. Banyak perkara yang Tuhan kerjakan dan Tuhan taruh di hati, belum disampaikan, tetapi Tuhan bilang, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu percaya, imani, itu pasti Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita melekat kepada pokok anggur, maka minta apa saja, maka Tuhan akan memberikan. Haleluya. Luar biasa Pak Pendeta ya, pengabdian di dalam pelayanan kepada Tuhan sampai bisa buka beberapa cabang. Ini benar-benar luar biasa. Nah Pak, pasti di dalam pelayanan Bapak ada kerinduan dari Pak Pendeta yang mungkin sampai sekarang ini belum tercapai, Pak. Harapan kami sebagai hamba Tuhan yang Tuhan taruhkan visi misi dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah jemaat itu harus bertumbuh dan berkembang ya, dari segi kerohanian, demikian juga kesejahteraan dari jemaat Tuhan. Demikian juga satu harapan kami jemaat Tuhan bahwa kami harus sudah memiliki tempat ibadah sendiri. Kami sekarang lokasi tempat ibadah kami gereja itu memang statusnya masih pinjam, jadi belum menjadi milik kami dari gereja. Tapi puji Tuhan tahun 2018 ada satu keluarga yang menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka lahir baru, dan puji Tuhan keluarga ini memberikan sebidang tanah kurang lebih ukurannya 705 meter persegi untuk dibangun gereja. Sehingga kami sepakat jemaat, karena sudah ada lokasi yang diberikan oleh anak-anak Tuhan yang bertobat, dan pada tanggal 23 Juli tahun 2021 kami melakukan pekerjaan pertama, yaitu peletakan batu dasar untuk pembangunan gedung ibadah kami yang baru. Wah, luar biasa Pak Pendeta ya. Ini sudah ada buah-buah pelayanan yang luar biasa yang bisa kita lihat, di mana ada hamba Tuhan atau jemaat dari gereja Bapak yang terbuka hatinya untuk bisa mendukung pelayanan Pak Pendeta. Ini berarti hasil pelayanannya luar biasa Pak ya. Amin. Puji Tuhan Pak Pendeta ya. Wow. Terima kasih ya Pak Pendeta Dirman yang sudah berbagi cerita kepada kami, kepada pemirsa daripada Living for Christ Indonesia. Dan kita percaya Pak Dirman bahwa semua kebutuhan Bapak Tuhan akan penuhi, dan semua yang Bapak harapkan, rindukan, dan kami dukung dalam doa akan segera terjawab. Amin. Haleluya. Baik, terima kasih ya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga, biar jemaatnya boleh bertambah-tambah, cabangnya bertambah banyak Pak. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian daripada Bapak Pendeta Dirman, dan kita percaya bahwa Tuhan inginkan kita mendukung visi misi daripada Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melakukan tugas panggilan Tuhan. Dan saudara, pada kesempatan kali ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur di ladang Tuhan, khususnya untuk pelayanan Bapak Pendeta Dirman. Dan di layar saudara ada tertera rekening bank dari hambanya Bapak Pendeta Dirman. Jikalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk menabur, saudara bisa mentransfer ke rekening tersebut. Dan kita percaya bahwa setiap persembahan yang diberikan dengan sukacita
Tuhan akan balas dengan kelimpahan. Bukankah firman Tuhan katakan Galatia 6, mari kita bertolong-tolong menanggung beban kita semua. Karena ini adalah pelayanan visi misi Tuhan yang penting, maka kita diingatkan untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu bertolong-tolonglah menanggung beban saudara kita. Dan kalau kita terus melakukannya dan tidak pernah jemu-jemu, maka Tuhan katakan kita akan menuai. Amin, haleluya. Selagi masih ada kesempatan saudara, mari kita berbuat baik, khususnya kepada saudara-saudara seiman kita. Dan saudara, biarlah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah buat hidup saudara, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.